Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberi hari untuk kami jalani. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, agar kami menggunakan kesempatan yang kami miliki untuk senantiasa bersyukur, untuk hadir bagi orang lain, menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain. Dan dengan bimbingan dari sabda yang akan kami dengarkan, kami menemukan diri kami hari ini dalam perjalanan untuk lebih dekat pada salib Putramu dan mengenal karya cintamu dalam hidup kami. Dua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, kita lihat poin yang ditawarkan Yesus di sini. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Siapakah Dia ini sampai kalau kita percaya pada kata-katanya, kita akan selamat, tidak mengalami maut? Pertanyaan ini ada pada kita dan bisa saja sengaja kita buat untuk mendalami iman. Dan tentu juga ada pada orang pendengar yang asli hadir pada waktu itu. Lihatlah tingkatan itu. Semakin Yesus memperkenalkan keallahannya, keistimewaannya, kelainannya, dalam arti Dia lain dari yang lain dari para nabi, semakin bingung orang, semakin tak masuk akal bagi orang-orang, dan pada akhirnya mereka ingin melempar Yesus dengan batu. Yesus menyebut yang percaya kepada firman-Nya tidak akan mati. Yesus menyebut bahwa ia bertemu dengan Abraham. Dan akhirnya sampai mereka mau melempar
batu kepada Yesus ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lihatlah betapa tidak masuk akalnya kealahan yang diperkenalkan oleh Yesus. Tetapi tidak masuk akal bukan berarti tidak mungkin. Karena lihatlah pada kenyataannya, orang-orang percaya pada karyanya karena dia tidak tinggal dalam kata-kata. Dia berbuat. Dia mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Dan percaya kepada kata-katanya membuat orang tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini yang pada akhirnya, meski diletakkan di awal, ini yang ditawarkan kepada kita. Maka kemarin-kemarin kita juga sudah bahas, orang beriman kiranya menjadi orang yang merdeka. Siapa yang tidak merdeka? Yang di bawah kuasa dosa. Begitu kata bacaan kemarin. Nah, apa upah dosa rupanya? Maut. Maka maut tidak memerdekakan. Tetapi ketika kita percaya, kita merdeka. Sebab kita tidak di bawah kuasa dosa yang membawa maut. Ada tawaran yang diulang-ulang, tetapi poinnya terang kiranya. Orang beriman bersukacita hidupnya. Mengapa dia bersukacita? Dari mana sumber sukacitanya? Dari kemerdekaannya. Maka dari sini juga kita melihat, jangan-jangan kesedihan kita, tekanan-tekanan yang kita alami, punggung yang terasa berat, itu berawal dari iman yang tak cukup kuat. Tidak sungguh menuruti firman Tuhan. Kita minta bantuan Roh Kudus supaya sekalipun secara akal manusiawi kita susah mengerti kealahan Yesus ini, tapi hati kita percaya bahwa inilah pegangan yang paling pasti. Yang belum tuntas diulas oleh pikiran, tetapi purna dalam pengenalan secara rohani. Inilah, meskipun saya belum paham, tapi inilah yang akan saya pegang dalam hidup. Ajarannya Yesus inilah yang akan saya ikuti. Mengikut Yesus ini yang menjadi prioritas. Menarik, saya pernah sampaikan juga di video yang lain. Ada satu pernyataan dari motto, saya pikir sebagai motto indah lah meski prakteknya menuntut pengorbanan. Dikatakan begini, jika mencintaimu adalah harus berkorban, maka saya siap untuk berkorban. Jika untuk mengikuti firman ini dibutuhkan beberapa perjuangan, bahkan banyak, maka sangat beralasan membuat perjuangan itu. Ini jargon ungkapan-ungkapan manis yang bisa menyemangati, tetapi kita kadang tak luput dari kelemahan manusiawi kita. Karena itulah syukur karena kelemahan manusiawi kita selalu yakin bantuan Roh Kudus selalu perlu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.